Halo Gan, balik lagi bersama Profesor One Piece, channel yang membahas fakta dan informasi-informasi menarik seputar One Piece. Kali ini admin akan membawakan cover story lagi Gan. Cover story apa itu? Ya sudah dilihat di thumbnail ya Gan. Kali ini admin akan membawakan cover story dari si dewa petir, Enel. Salah satu karakter yang banyak didewa-dewakan oleh fans-fans One Piece nih. Oh ya, cover story ini admin ambil dari One Piece chapter 428 sampai 474. Untuk judulnya, cover story ini berjudul Operasi Besar Enel ke Luar Angkasa. Tetapi sebelum lanjut ke cover story, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar notifikasi video-video terbaru dari Profesor One Piece dapat masuk ke HP kawan-kawan semua. Walaupun sudah dikalahkan Luffy, di akhir cerita ternyata Enel tetap berangkat menuju bulan. Nah, dari sinilah cover story ini bermula. Dengan menggunakan bahtera raksasa Maximnya, terlihat Enel telah hampir sampai ke bulan. Dan akhirnya dia pun sampai ke bulan atau yang dia sebut dengan Fairyverse. Oke, untuk selanjutnya bulan akan admin sebut Fairyverse ya kan. Dengan keangkuhannya dan kekuatan yang ia rasa telah menyamai dewa, ia pun langsung mengklaim bahwa seluruh Fairyverse adalah miliknya. Enel pun berjalan-jalan di Fairyverse, hingga ia menemukan sebuah lubang yang dengan mantranya, atau yang sekarang kita kenal dengan Kenbun Shoku Hakinya, ia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di sana, atau lebih tepatnya aura kehidupan dari seseorang. Begitu ia memasuki lubang tersebut, ternyata ada orang yang terbaring di sana. Enel pun tampak kesal karena orang tersebut berbaring di Fairyverse-nya tanpa seizinnya. Tanpa banyak bacot, Enel pun langsung menyerang dengan kekuatan petirnya. Aku tidak tahu siapa dia dan dari mana dia. Tapi pertama-tama ku hajar dulu. Menyingkirkan yang lemah adalah tugas dewa. Begitu pikir Enel. Tanpa diduga-duga, serangan Enel tadi berhasil membuat orang tersebut terbangun dan lepas dari masa sekaratnya. Ia pun berdiri dan berkata, meskipun memalukan, aku berhasil bertahan hidup. Kemudian memberikan hormat kepada Enel. Ternyata orang tersebut adalah Letnan 1 Specie. Ia sebelumnya bertarung dengan seseorang karena merasa hampir kalah ia pun kabur. Sekarang ia ingin menghapus penyesalannya dengan menyerang ulang. Alih-alih ingin menyerang ulang, Specie malah menemukan kawan-kawannya terbaring tidak sadarkan diri dikalahkan oleh musuh. Ia pun menangis sedih dan air matanya mengalir tanpa henti. Enel pun memandangi Specie yang sedang meratapi nasib teman-temannya. Tiba-tiba bayangan sesosok orang yang tidak dikenal muncul di belakang Enel. Orang tidak dikenal itu pun semakin mendekat dan langsung menyerang Specie. Ternyata orang tersebut adalah bajak laut luar angkasa. Specie pun dikalahkan. Setelah mengalahkan Specie, bajak laut luar angkasa itu pun dengan barbar langsung menyerang Enel. Yang hasilnya gimana? Ya agan-agan pasti sudah tahu. Terbantailah bajak laut luar angkasa. Enel kan? Dilawan. Dasar makhluk kurang ajar pembangkang. Tidak akan kumaafkan. Terimalah hukuman dewa ini. Begitu kata Enel. Setelah mengalahkan bajak laut luar angkasa, duar! Bunyi menggelegar terdengar. Terjadi ledakan besar di Fairyverse. Kau apakan Fairyverse-ku? Enel pun marah dan langsung menuju ke arah sumber ledakan. Ternyata bunyi ledakan besar tadi dihasilkan oleh bajak laut luar angkasa yang sedang menggali secara besar-besaran di Fairyverse. Enel yang marah bergerak secepat kilat dan telah sampai di lokasi penggalian bajak laut luar angkasa. Nah, sementara itu di tempat berbeda, Specie tengah mengingat-ingat kembali bagaimana waktu pertama kali ia diciptakan oleh seorang kakek-kakek tua. Dari adegan ini kita dapat melihat bahwa Specie sebenarnya adalah seorang robot. Jadi adegan pertama tadi masuk akal kan Gan? Mengapa ketika Enel menyentrum Specie, Specie malah lepas dari masa sekaratnya? Ya namanya robot disentrum tentu baterainya menjadi penuh. Dan ternyata kakek tua tersebut bernama Profesor Tsukimi, seorang kakek-kakek yang sangat senang sekali memandangi bulan. Pada suatu malam, Profesor Tsukimi, Specie dan ketiga temannya sedang memandangi indahnya bulan sambil makan kue dango. Namun tiba-tiba terjadi ledakan besar yang ada di bulan sehingga membuat Profesor Tsukimi kaget setengah mati. Akibat terkejutnya Profesor Tsukimi, ia pun tersedak oleh kue dango yang menyebabkan ia meninggal. Yang membuat Specie dan ketiga temannya begitu merasakan kesedihan yang dalam. Dengan perasaan yang penuh amarah dan keinginan yang tinggi untuk membalas dendam, Specie dan ketiga temannya pun terbang menuju bulan. Sesampainya di bulan, ia menemukan bajak laut luar angkasa yang telah menyebabkan ledakan besar di bulan. Mereka berempat pun bertarung dengan bajak laut luar angkasa dalam rangka untuk memenuhi balas dendam mereka Gan. Sayangnya, walaupun telah bertarung 4 lawan 1, bajak laut luar angkasa masih terlalu kuat buat Specie dan teman-temannya.
Spacey pun kalah dan merasakan penyesalan yang amat dalam karena tidak bisa membalaskan dendamnya akan Profesor Tsukimi. Walaupun sedang bersedih dan badannya dipenuhi luka, ia tetap ingin sekali membalaskan dendam terhadap bajak laut luar angkasa, setidaknya walau satu pukulan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Spacey pun berusaha keluar dari lubang tersebut. Begitu ia keluar lubang tersebut, betapa tercengangnya ia ketika melihat serangan petir yang begitu dahsyat tengah memporak-porandakan bajak laut luar angkasa. Enel yang penuh amarah berhasil membuat bajak laut luar angkasa tidak berdaya sama sekali. Inilah hukuman dewa bagi orang-orang yang telah berani merusak Fairyverse miliknya. Semua dihukum dan dibereskan tanpa sisa seorang pun. Spacey yang melihat seluruh bajak laut luar angkasa berhasil dikalahkan Enel pun merasa senang. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia merangkak menuju Enel untuk berterima kasih. Namun, Enel yang bingung mengapa tiba-tiba mendapatkan terima kasih dari Spacey pun langsung menyerang Spacey dan ketiga temannya tanpa kenal ampun. Aku tidak terlalu mengerti, tapi pokoknya hajar dulu semuanya sekaligus. Begitu pikir Enel. Setelah puas menyerang, Enel melihat ada gua besar di dasar verse yang telah digali oleh bajak laut luar angkasa. Ia pun hendak memeriksanya karena baginya sudah tugas dewa untuk memeriksa segalanya. Dengan cepat, Enel sudah berdiri di depan gua tersebut dan hendak memeriksanya. Begitu ia masuk, ia melihat pemandangan sebuah kota bawah tanah raksasa terbentang luas di dalam gua tersebut. Sebagai ganti ucapan salam kepada kota anta beranta yang telah ditemukannya, ia menyelimuti seluruh kota tersebut dengan serangan petirnya. Aku tidak tahu ini kota apa, pokoknya ku hajar dulu semuanya. Begitu pikir Enel. Akibat serangan Enel itu, kota purbakala tadi berselimutkan petir, sehingga aliran listrik bertegangan tinggi menyambar dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Aliran listrik yang menyebar ke penjuru kota tersebut secara tidak sengaja menghidupkan kembali mekanisme kota purbakala tersebut, yang membuat baterai robot-robot penghuni kota ini terisi ulang. Mereka pun bangkit kembali dan berterima kasih kepada Enel. Enel pun menelusuri kota tersebut dan tidak sengaja menemukan sebuah lukisan dinding yang menceritakan kehidupan manusia bulan pada masa lalu di kota tersebut. Nah, dari lukisan dinding ini kita mengetahui bahwa dahulu kala di bulan hiduplah 3 ras suku yang hidup berdampingan dan damai. Sebenarnya ada hal menarik loh Gan yang bisa kita lihat dari lukisan dinding ini. Ayo Gan, coba kita sama-sama lihat dengan lebih teliti lagi. Untuk manusia bulan yang berada paling kiri, admin merasa punya kemiripan yang kuat dengan penduduk-penduduk Skypia. Konis, ayahnya, ya pokoknya semua penduduk Skypia lah Gan. Sedangkan manusia bulan yang berada paling kanan begitu mirip dengan suku-suku Sandian, ya nggak Gan? Dan terakhir, untuk manusia bulan yang berada di tengah, bentuk sayapnya sangat mengingatkan admin dengan bentuk sayapnya si Hitetsu, sang ahli pembuat pedang dari Wano yang menjaga Otama Gan. Gimana Gan? Setuju nggak dengan penglihatan saya? Cuman kalau kita lanjutkan ini, jatuh-jatuhnya nanti ini jadi teori loh Gan. Nah, karena Profesor One Piece adalah channel yang membahas fakta, mau tidak mau kita tinggalkan dulu ya Gan. Enel pun melanjutkan melihat lukisan-lukisan dinding di reruntuhan kota tersebut. Nah, dari lukisan selanjutnya kita mengetahui bahwa nama kota tersebut adalah Birka, yang karena kekurangan sumber daya, ketiga suku tadi meninggalkan Birka dan menuju Blue Sea. Enel yang tidak tertarik mempelajari masa lalu pun hendak meninggalkan lukisan dinding tersebut. Begitu ia berbalik badan hendak meninggalkan lukisan tersebut, ia melihat begitu banyak pasukan yang telah berbaris rapi dan bersumpah untuk setia kepadanya. Akhirnya, berkat tenaga listrik dari Enel, bahan bakar di Fairyverse terisi penuh. Kekuatan yang melimpah ruah memenuhi seisi kota dan robot-robot penghuni bulan. Pasukan Enel baru pun terbentuk dan menetap di Fairyverse. Akhirnya selesai. Nah, itulah tadi cover story dari Enel yang berjudul Operasi Besar Enel ke Luar Angkasa. Oke lah ya Gan, sebelum admin akhiri, jangan lupa share video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang Gan. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like-nya. Akhir kata, sayonara.